Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, HZAV Channel. Ya, jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang udah berkunjung ke channel saya, menonton video saya, dan terus dukung saya ya, biar semangat membuat video lagi. Jangan lupa di subscribe biar enggak ketinggalan video-video dari saya. Ya, jadi di video kali ini mau bahas mengenai pertahanan Belanda ya, atau Dutch Defense. Karena sebelum-sebelumnya ada yang request ya, Bapak Eko, katanya minta request pertahanan Belanda menang hitam ya. Ya, jadi di sini saya akan bahas langsung partai pertahanan Belanda menang hitam, yang terinspirasi dari FM Peter John versus IM Richard Gippert. Di sini Peter John memegang buah putih dan Richard Gippert memegang buah hitam ya. Langsung aja ke partainya. Di sini Peter John mengawali langkah dengan kuda F3 ya. Dia akan bermain reti sepertinya. Lalu Richard membalasnya dengan F5 ya. Ini adalah pertahanan Belanda yang saya maksud ya. Lalu G3, kuda F6, gajah G2, D4, rokade. Nah, sebenarnya di sini Peter John melakukan sebuah langkah yang kurang pas ya. Kenapa disebut langkah kurang pas? Karena di sini salah satu kekuatan pertahanan Belanda yaitu majunya pion ke E5 ya, yang perlu diantisipasi oleh putih. Karena itu adalah salah satu penopang untuk melakukan serangan ya. Selanjutnya hitam menjawab tentunya E5 ya. Secara bebas, tidak ada gangguan. Selanjutnya putih melangkah D4, D3 maksud saya. Lalu hitam membalasnya dengan gajah E7. Lalu putih C4, hitam rokade. Ya, ini adalah salah satu variasi dari pertahanan Belanda atau Dutch Defense. Selanjutnya putih melangkah kuda C3 ya. Dan jawaban hitam adalah A5, karena mengetahui jika posisi seperti ini biasanya putih akan melakukan serangan di sayap menteri ya. Jadi hitam mencoba untuk menyeimbangkan saja, menyeimbangkan saja, karena pada dasarnya hitam akan melakukan serangan di sayap raja ya. Seperti itu. Lalu putih menjawabnya dengan benteng B1, dan jawaban hitam adalah menggeser raja ke H8 dengan tujuan menghindari ya diagonal putih itu ya, karena ada gajah putih nanti bisa berabe ya, bukan berabe tapi cukup mengganggu lah ya. Selanjutnya jawaban putih adalah A3. Dia persiapan sepertinya untuk mendobrak B4. Ya, di sini jawaban hitam menggeser menteri ke E8, karena memang menteri akan dipersiapkan untuk menyerang di sayap raja ya, biasanya berada di H5 seperti itu. Selanjutnya untuk putih B4, dan jawaban hitam adalah ya menteri H5 tentunya seperti itu. Jawaban putih menteri ke B3. Nah, lihat menteri ke B3 ya, jika tadi raja tidak dipindahkan ke H8 maka akan terkena pining kurang nyaman ya. Maka dari itu raja dipindahkan ke H8 untuk persiapan lah gitu. Selanjutnya jawaban hitam yaitu boom F4. Nah, ini adalah alasan mengapa E5 patut dijaga ya. Putih tidak boleh membiarkan hitam melangkah E5 jika di pertahanan Belanda. Kenapa? Karena pion yang di opening tadi dilangkahkan F5 itu terusannya pasti akan mendobrak ke F4 seperti itu. Makanya jika dia diperbolehkan melangkahkan E5, maka dengan mudah hitam mendapatkan seperti sebuah penopang lah gitu untuk menyerang.
Ini adalah salah satu alasannya. Dan jawaban dari putih adalah kuda D5. Ya, jelas ini adalah langkah terbaik dari putih ya. Kenapa? Karena untuk mengganggu kuda ya, kuda sana cukup baik, dan jika putih melangkahkan pion atau memakan pion di F5 seperti itu, maka pertahanan rajanya akan mudah ditembus ya. Jadi lebih gampang lah gitu untuk ditembus karena pionnya tidak ada. Selanjutnya jawaban dari hitam adalah memakan kuda putih ya, seperti itu, dimakan kembali dan hitam memakan pion untuk menyeimbangkan ya. Lalu hitam melangkahkan kuda ke D7 yang mana tujuannya akan kembali lagi ke F6 ya, untuk membantu serangan di sayap raja. Selanjutnya jawaban putih adalah gajah ke D2. Dan di sini hitam menjawab dengan kuda F6. Selanjutnya putih bergeser ke A1 ya untuk mengancam benteng, dan benteng bergeser. Meskipun di sini benteng memberikan kekuasaan di lajur A untuk putih, tetapi dia pun tidak bisa ngapa-ngapain ya di sana, jadi cukup aman. Selanjutnya langkah putih adalah bergeser benteng ke C1 ya, untuk mengancam pion di C7. Tapi di sini langkah hitam adalah mengancam langsung gajahnya dengan melakukan langkah gajah H3. Nah, di posisi seperti ini putih mundur gajah ke E1 karena untuk membantu pertahanan ya. Lalu masuk lagi kuda ke G4 ya untuk menambah serangan. Nah, terlihat kan perbedaannya jika pion hitam udah bisa mendobrak ke F4 itu, maksudnya udah bisa mengganggu ke F4 itu, maka serangan akan bertubi-tubi datang seperti ini. Maka dari itu E5 sebagai penopang adalah seharusnya nggak dibiarin untuk melakukan langkah E5 gitu. Di sini jawaban putih yaitu B5 ya, karena dia memang titik serangnya di sayap menteri ya. Lalu kenapa putih nggak memakan pion di B5? Karena jika dia makan pion di B5 ini, ya tentu aja gitu hitam tidak akan melihatnya gitu, malah akan terus melakukan serangan-serangan ke sayap raja. Misalnya contoh seperti ini, boom, makan seperti ini, maka di sini kurang lebih hitam bisa aja makan pion ini, dan nanti lanjutannya langkah kuda benteng makan kuda, atau dia bisa aja melangkah hitam seperti ini, yang akhirnya tetap benteng akan dikorbankan ke kuda seperti itu ya, karena ada serangan mati. Makanya dia tidak memakan pion C7. Selanjutnya di sini dia akhirnya memang akan dimakan juga sih pion G3 ini, dan dia memakannya dengan pion H ya. Kenapa tidak makan dengan pion ini? Karena jika memakan dengan pion ini, langsung aja ini bisa seperti ini. Kalau raja makan, pengorbanan, misalnya ini ke sini atau dimakan oleh raja, misalnya ini ke sini aja ya. Skak kayak gitu kan udah ribet ya gitu. Posisinya udah nggak enak ya. Ini ke sini, ini bisa ada mati di sini kan. Kayak gitu. Makanya kayak kalau misalnya dia misal gini dimakan sama raja pun, maka akan bergeser ke sini, bisa aja skak, lalu raja pindah ke sini ya, skak kayak gini mati juga kan. Makanya dia alasannya memakan pionnya dengan pion yang H ini seperti ini. Selanjutnya jawaban hitam adalah maju benteng ke F6. Mengapa maju ke F6? Karena di posisi seperti ini dia tidak bisa memakan kuda ya. Kalau pion F2-nya masih ada, itu dia tidak bisa memakan kuda. Jadi hitam mencoba jalan lain atau serangan lain dengan benteng F6, yang mana tujuannya akan
disimpan di H6 ya, seperti itu, untuk membantu penyerangan ke raja seperti ini, ke H1 ya, ke dekat raja gitu. Selanjutnya menteri ke A4, lalu hitam tentu dimakan, yaitu lalu makan seperti ini. Dan kalau seperti ini dia udah ke H6 lah, udah posisi udah cerah ya, cerah dunia kalau misalnya udah posisi kayak gini. Lalu jawaban putih adalah mundur kuda ya, mundur kuda yang mungkin nantinya bisa membantu pertahanan, sedikit membantu pertahanan ya, biar enggak skakmat, karena ada skakmat di H3 ya, ada skakmat di H3 seperti itu. Nih di sini skakmatnya di H3. Misalnya putih menjalankan yang lain, misalnya ini, misalnya seperti itu, maka di sini ada skak. Lalu yang bisa dilakukan putih adalah satu-satunya langkah itu mundur ke sini ya. Kalau udah mundur ke sini ya udah skakmat kayak gini, maksud saya kayak gitu tadi. Lalu selanjutnya kan tadi pada dasarnya memang kuda melangkah ke G1 ya, jadi jawaban hitam adalah langsung aja skaknya ke H1 seperti ini. Dan memang ini posisinya udah sangat berat ya untuk putih, dia bergeser seperti ini dan skak mati menggunakan kuda. Jadi intinya dari video ini, pertahanan Belanda atau Dutch defense itu kekuatannya salah satunya ada di E5. Untuk apa? Menopang serangan untuk pion maju ke F4 ya. Seperti itu, maka dengan cara itu mudah sekali untuk memenangkan pertandingan yang melancarkan serangan-serangan. Oke, segitu dulu videonya. Semoga yang request bisa puas ya. Bukan puas ya, maksudnya tidak terlalu mengecewakan gitu ya. Mohon maaf kalau banyak kurang-kurangnya dari video yang saya buat. Mungkin segitu dulu, atau mau yang ada request lagi, request apa, boleh ditulis aja di komentar. Nanti kalau saya bisa, saya mampu, saya kabulkan ya. Oke, segitu dulu video dari saya. Jangan lupa di subscribe. Bye-bye.